Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ajar kali ini kita akan membahas tentang kondisi kerja dan psikologi kerekayasaan. Baik, kita langsung masuk ke materi ini. Kondisi kerja dan psikologi kerekayasaan berkaitan dengan kondisi kerja dan mental modal. Jadi apa itu psikologi kerekayasaan? Psikologi kerekayasaan yang perlu kita lihat pertama berhubungan dengan human factor. Human factor adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pemahaman interaksi antara manusia dan elemen lain dari suatu sistem dan profesi yang menerapkan teori, prinsip, data, dan metode lain untuk merancang guna mengoptimalkan kesejahteraan manusia dan kinerja sistem secara keseluruhan. Ini adalah definisi dari International Ergonomic Association. Berarti human factor kalau kita pilih adalah disiplin ilmu. Suatu disiplin ilmu berhubungan apa interaksi antara manusia dan elemen lain. Jadi menurut mereka, jadi manusia itu punya interaksi dengan elemen lain. Bukan hanya dengan manusia saja, tapi dengan elemen lain. Apa? Dari suatu sistem. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk merancang sehingga dapat mengoptimalkan kesejahteraan manusia dan kinerja sistem secara keseluruhan. Dalam psikologi kerekayasaan, maka fokusnya adalah human factor. Ya, human factor tadi, tapi dari from the neck up, dari leher ke atas. Jadi berhubungan apa dengan pemikiran, berhubungan dengan pikiran. Karena kita sini jelas kita ada otak gunanya untuk berpikir. Nah, prinsip utama dari psikologi kerekayasaan berdurasi pertama berkaitan fitting the job to the man dan fitting the man to the job. Fitting the job to the man adalah mendesain suatu job ataupun alat kerja yang disesuaikan dengan orangnya. Oke, jadi berarti di sini orangnya adalah sebagai main idea yang utama. Alat kerja akan menyesuaikan dengan orang. Contoh misalnya di Grand Prix, ya. Grand Prix mobil-mobil motor-motor Grand Prix itu kelihatannya sama, ya. Dalam satu tim, misalnya tim Honda atau tim Yamaha itu terdiri dari dua orang, ya, dua orang yang mengendarai motor tersebut, motornya kelihatan sama, tapi sebenarnya berbeda. Ya. Jika ada misalnya si driver A itu lebih ke kidal, maka motornya akan diutamakan untuk ke kidal. Ya, kalau driver B itu misalnya dia motornya adalah pekerjaannya dia adalah yang biasa, maka diutamakan untuk yang kanan. Oke, jadi motornya atau alatnya sepertinya sama, tetapi sebenarnya berbeda. Itu dia terjadi ketika berada di kerja. Ya, ketika di kerja, orang itu lebih fokus kemana. Maka alat atau kerja disesuaikan dengan orang. Ketika kita duduk di suatu tempat, ya, maka disesuaikan antara meja dengan tempat duduk sesuai dengan apa? Ketinggian dari orang. Ya. Oke. Yang kedua adalah fitting the man to the job. Menyeleksi orang-orang sesuai untuk mesin atau lingkungan tertentu. Ini yang biasanya dilakukan. Biasanya mesin atau lingkungan itu sudah ada. Maka yang dilakukan adalah menyeleksi orang-orang yang sesuai dengan mesin atau lingkungan tersebut. Maka itulah kenapa misalnya ketika penerimaan pramugari atau pramugara ada syarat tinggi tertentu. Ya, tinggi tertentu sehingga yang harus dipenuhi. Ya. Kenapa? Karena ya jelas ketika pramugari atau pramugara melayani di dalam pesawat, kita tahu bahwa bagasinya berada di atas. Tinggi tertentu itu yang menyebabkan dia bisa membantu penumpang untuk menarik bagasinya berada di atas. Kan tidak lucu atau aneh ketika ada penumpang bilang, Mas, minta tolong tas saya ditaruh di atas. Terus pramugara bilang, oh maaf Pak, tidak bisa karena tinggi saya tidak cukup. Ya, itu jelas.
Ya, mengisi orang-orang sesuai untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Misalnya apalagi dokter. Ya, salah dokter adalah tidak boleh buta warna. Kenapa tidak boleh buta warna? Karena dokter berhubungan dengan apa? Zat-zat kimia tertentu yang punya warna-warna karakteristik tertentu. Ya, maka alangkah berbahaya jika orang itu tidak bisa membedakan tertentu warna dengan warna lain. Nanti ada jelas racikan obatnya akan berbeda. Nah, itu adalah prinsip utama psikologi kerekayasaan. Pertama, mendesain suatu job atau alat kerja disesuaikan orangnya. Yang lain adalah menyeleksi orang-orang yang sesuai untuk mesin atau lingkungan tertentu. Nah, konsep pendahulu dari psikologi kerekayasaan ada nama scientific management, ada analisis gerak dan waktu, ada kondisi kerja. Nah, scientific management itu dikembangkan oleh Frederick Whitnell. Dalam scientific management itu menekankan efisiensi dalam melakukan tugas pekerjaan dengan membuat berbagai macam peralatan yang disesuaikan dengan bentuk dan berfungsinya anggota badan. Ya. Efisiensi. Ya. Tugas beberapa peralatan disesuaikan dengan bentuk dan berfungsi anggota tubuh. Hampir sama yang kita. Oke. Saya tidak. Tangan saya yang paling banyak adalah tangan kiri. Saya melakukan tangan kiri, maka peralatan yang akan diambil yang mana? Ya, sebelah kiri. Yang kanan berbeda. Ya. Jadi disesuaikan dengan bentuk dan fungsinya. Ada namanya analisis gerak dan waktu. Ya, analisis gerak waktu ini dikembangkan oleh Gilbert. Analisis gerak waktu ini ada namanya terblik atau simbol dari berbagai macam gerak. Ketika melakukan analisis gerak waktu untuk suatu pekerjaan, maka diharapkan ada namanya work simplification dan work standardization. Standar kerjanya seperti apa? Ketika seorang operator bekerja, bagaimana meyakinkan bahwa operator A, B, C, D, dan seterusnya itu mempunyai standar waktu baku yang sama. Nah, salah satu caranya adalah cara kerjanya harus sama. Oke, saya ngambil kanan dulu, taruh, kemudian kiri, taruh. Oke, dia harus melakukan yang sama terus-menerus. Ketika melakukan yang sama terus-menerus, hari ini, besok, dan atau lusa, maka apa? Waktu standarnya akan tetap sama. Jika dia berada dalam kondisi stabil, ya kecuali dalam kondisi ekstrim ya dia sakit, itu beda. Nah, ketika dia atau temannya melakukan A, maka waktunya dilihat di mana simbol, ya analisis gerak waktu, melihat kerjakan apa, dilakukan apa, dibuat alurnya, kemudian jadilah namanya for standardization. Ada namanya kondisi kerja, ya. Kondisi kerja adalah penelitian eksperimental tentang lingkungan kerja fisik. Ya. Penelitian tentang kondisi kerja ini dilakukan di Orton oleh ilmuwan dari Universitas Harvard. Nah, dari kondisi kerja ini ketemu hasil yang menarik. Apa itu? Bahwa produktivitas bukan hanya merupakan masalah teknik saja, tapi juga merupakan gejala sosial. Ya. Jadi produktivitas itu bukannya teknik aja, tapi ada gejala-gejala sosial yang mempengaruhi apakah produktivitas itu bisa tercapai atau tidak. Ya. Nah, ini mendasari kita lanjut ada namanya kondisi kerja. Ya, jadi tadi kan dia bilang nih kondisi kerja ada masalah sesuatu bukan yang masalah teknis tapi ada masalah sosial. Nah, menurut Darmayanti 2000, manusia akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik untuk mencapai suatu hasil yang optimal apabila ditunjang suatu kondisi kerja yang sesuai. Maksudnya begini, jadi sebagus apapun dia, kalau kondisi kerja tidak mendukung, maka dia tidak bisa mencapai hasil optimal. Ya, kondisi kerja yang sesuai, ya berkaitan dengan berbanyak hal. Apa itu misalnya kalau sesuai fisik, ya kondisi kerja misalnya suhu ruangan, pencahayaan, itu adalah kondisi kerja. Apalagi kondisi kerja kalau berdasarkan fisik, ya rekan kerja, kolega, kemudian anak buah, leader atau pimpinan itu adalah kondisi kerja. Bila itu dirancang dengan baik, dilakukan dengan baik, maka apa? Manusia atau karyawan
akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga apa? Tercapai hasil optimal. Nah, apa kondisi kerja itu? Ya, kondisi kerja, maka dia bilang semua aspek fisik kerja, fisiologis kerja, peraturan kerja, yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja dan pencapaian produktivitas kerja. Nanti di aspek fisik kerja tadi seperti apa? Ya, bagaimana cara mencapai tempat kerja, kantornya, ruang kerjanya, ketika kamu di sana, siapa yang dia temui, ya, suasana seperti apa, panas terik atau sebagaimana. Kemudian berhubungan dengan psikologis kerja, dia kerja dengan sama siapa, rekan kerjanya bagaimana, rekan kerjanya bagus atau tidak, ya, ada crash dengan pimpinan atau tidak, pemimpinan menghargai dia atau tidak, punya anak buah yang mengerti dia atau tidak, ya, itu mempengaruhi kondisi kerja. Apalagi peraturan kerja, ya, peraturan kerja bisa ditaati atau tidak, peraturan kerja itu sesuai atau tidak, peraturan kerja itu ya dilakukan, dicatat memang sesuai dengan kondisi yang ada atau tidak. Maka SPC kerja, visualis kerja, peraturan kerja itu mempengaruhi kepuasan kerja dan pencapaian produktivitas kerja. Yaitu udah Anwar Prabu 2005. Ya. Kondisi kerja menurut Komarudin adalah suasana berhubungan dengan lingkungan tempat bertugas. Ya, ini sama dengan di atasnya. Ada suasana berhubungan dengan lingkungan tempat bertugas. Nah, apakah tempat kerja itu? Ya. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan yang tertutup ataupun terbuka, bergerak maupun tetap memiliki unsur usaha, tenaga kerja, dan sumber daya. Jadi tempat kerja ada namanya usaha, ada namanya orangnya, ada namanya sumber dayanya. Ya, ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Ya, bisa di dalam ruangan, bisa di luar ruangan. Bisa ruangannya tetap atau juga bisa bergerak. Misalnya di kereta api, orang kerja kerja di kereta api ya dia kereta api bergerak. Kerja di pramugara ya bergerak. Itu ada unsur usahanya, tanda kerja dan sumber. Nah, lanjut lagi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, tempat kerja dalam wilayah hukum RI adalah berada di dalam darat atau dalam tanah, permukaan air atau dalam air atau udara. Itu adalah tempat. Nah, dalam tempat kerja tadi ada namanya sumber daya. Sumber daya berkaitan apa? Keadaan mesin, atau alat atau bahan, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja atau proses produksi. Misalnya apa? Wartawan perang. Sumber daya berada di mana? Ya, dia berada di daerah perang. Walaupun ada ketentuan Konvensi Jenewa yang melarang bahwa wartawan atau sumber medis itu ditembak atau dibunuh. Tapi jelas ketika dalam situasi konflik, bahaya itu tetap ada. Peluru nggak punya mata, sehingga ketika dia ditembak, ya ditembakkan baik sengaja maupun tidak sengaja, ya sudah kalau memang kena, ya kena. Ya. Jarang kalau kita dilihat dalam film-film yang sekali tembak kena satu enggak. Kadang dalam suatu konflik dia akan menyerang membawa bibu. Itu namanya sumber bahaya. Ada lagi sumber bahaya ketika bekerja di mana keadaan mesinnya. Mungkin mesinnya panas, suhu ruangan terlalu tinggi, atau mesinnya itu sensitif. Jadi ketika kita lengah, tangan kita akan kena dan kita akan terluka. Oke. Nah, juga ada lingkungan kerja. Ya, tadi udah dibahas. Ya, ada juga dengan cara kerja. Misalnya apa? Orang kerja di berkaitan atom ya. Di situ ada namanya radiasi. Ada sumber bayar radiasi. Karena biasanya orang-orang di situ dikasih alat untuk apa? Mendeteksi berapa banyak radiasi yang tidak ada di video orang. Oke. Nah, faktor pembentuk kondisi kerja menurut Auna Prabu ya, ada kondisi fisik kerja ya, faktor pembentuk kondisi. Fisik kerja apa? Penerangan, suhu udara, kebisingan, penggunaan warna, musik, kelembapan, dan lain-lain. Ya. Penerangan juga faktor kerja. Kalau terlalu terang ya mata bisa suka, mata bisa luka. Kalau terlalu gelap ya mata juga capek. Ketika mata capek berarti nanti ada namanya stres kerja bisa menimbulkan namanya kecelakaan. Suhu udara juga begitu, terlalu dingin atau terlalu panas
itu mempengaruhi. Kecuali memang dia di posisi ya dulunya harus selalu segitu ya, itu ya risiko. Kebisingan, bagaimana dengan kebisingan? Ya, penggunaan warna seperti apa? Musik seperti apa? Kayak itu kondisi kerja. Ada kondisi fisiologis kerja, misalnya pas stres kerja, bosan kerja, letih kerja, stres terhadap kerjaan nggak selesai, deadline-nya terlalu tinggi, atau bosan kerja, ya berada di posisi yang sama terus menerus, tidak ada peluang untuk naik atau peluang untuk mendapatkan bonus, itu bosan. Ada juga letih kerja, kecapean, ya itu kondisi fisiologis kerja. Ada juga kondisi temporer kerja, adalah apa? Contohnya peraturan lama kerja, waktu istirahat kerja, dan oke, kita masuk kemudian mental model. Ya, tadi ketika tahu bahwa ada dari leher ke atas. Nah, itu berhubungan dengan mental model. Mental operation model, ya, model human information process merupakan bisa dilihat di sini. Ya, ada attention resource, ada long term memory, ada working memory, ada sensor, persepsi, respon, responsibility system. Contoh misalnya gini, Le. Jadi ketika kita sesuatu itu datang, sensor menurut kita bisa datang kepada indera kita punya persepsi terhadap sensor itu. Ketika ada persepsi, maka ada respon, seleksi, ada berbagai macam respon. Ya, kemudian apa? Eksekusi. Ketika kita mengeksekusi respon itu dan ternyata hasilnya bagus, maka itu akan masuk ke working memory atau long term memory. Misalnya kita jalan nih, jalan tiba-tiba dengar suara anjing, gonggong keras. Kita dengar pakai telinga kita suara anjing. Maka responnya pertama mungkin kita akan balik arah, kita nggak lewat jalan itu, kita tetap lewat jalan itu, kita tetap lewat jalan itu, tapi sambil menunggu orang lain, itu respon. Nah, apa yang kita eksekusi? Oh, kita oke deh kita jalan aja dah. Orang kan biarkan anjing gonggong, kafilah tetap berlalu. Oke, kita jalan terus. Sampai terjadi, ternyata anjingnya nggak gigit. Oh, maka apa masuk working memory kita? Anjing ini nggak gigit nih. Berarti kalau setiap lewat jalan ini ada yang gonggong, biarkan aja. Dia tidak akan menggigit saya. Ya, itu respon eksekusi. Tapi kalau menggigit, apalagi menimbulkan trauma, karena ada luka jahit dan lain-lain, itu masuk ke long term memory. Sehingga bisa jadi ketika ada suara anjing menggonggong, padahal dia bukan berada di situ atau dengan anjing itu, dia sudah merasa ketakutan, dia keluar keringat. Maka ada juga orang yang kenapa takut dengan gelap dan ya. Oke. Kalau kita lihat ya penjelasannya ada model pemrosesan informasi menurut manusia menurut kan. Maka tahapannya tadi sudah kita jelaskan, ada peristiwa di lingkungan diproses oleh indera kita sebagai sinyal, kemudian disimpan sebentar di short term sensory store. Kemudian ada persepsi, ya menentukan arti dari sinyal-sinyal itu. Dari suara, dari bau, dari pemandangan kita yang lihat, dan lain-lain itu ada persepsi. Nah, promosi itu akan mengenai pengalaman masa lalu. Ada nggak kita trauma? Ada nggak perasaan menyenangkan juga bisa. Bukannya trauma, punya perasaan menyenangkan juga bisa. Kita jalan, cuacanya lebat, hujan lebat, kita hidupin radio, tiba-tiba ada musik yang kita senangi. Kemudian apa terjadi? Kita akan lihat, wah, perasaan kita akan merasa enak. Oke. Langsung kembali ke masa itu. Ke pengalaman masa lalu yang menyenangkan masuk ke kita. Apa yang terjadi? Ya, kita akan merasa senang. Oke. Kita akan menyetir walaupun sendiri akan merasa enak. Nah, lanjut ketika ada persepsi, ada dua opsi. Pertama ada informasi memberi respon atau secara langsung dieksekusi. Nah, eksekusi merubah sistem feedback di mana akan memberikan informasi baru ke indera. Nah, bisa saja feedback informasinya itu adalah menguatkan yang sudah ada sebelumnya. Ada juga informasi itu yang merubah atau mempengaruhi informasi yang sudah ada sebelumnya. Oke. Opsi kedua adalah informasi masuk ke working memory, di mana memori ini tidak hanya menyimpan informasi, tapi juga memikirkan. Ya. Dan ada nama atensi. Ya. Atensi berfungsi sebagai dua hal. Pertama ada filter, dan ada full. Nanti akan kita pelajari. Ya. Setiap manusia mulai dari bangun tidur sampai tidur lahir
itu akan banyak jutaan informasi masuk ke dia dari mata, hidung, mata kanan, mata kiri, telinga kanan, telinga kiri, kulit dan lain. Jadi jutaan informasi. Ya, maka ini adanya filter. Oke, informasi selection, problem solving, dan pengambilan keputusan. Setelah itu apa? Learning, training, belajar dari yang sudah. Nah, kita masuk mental model. Mental model adalah penjelasan proses berpikir seorang tentang bagaimana suatu bekerja di dunia nyata. Ya, proses berpikir seorang. Karena proses berpikir seorang, maka orang satu dengan orang lain nggak berbeda. Mungkin aja ketika di sini, saat ini orang bilang, oke, ternyata dunia ini indah. Ya, ya ada lain menyatakan ternyata dunia ini gelap ya. Ya, sehingga dia apa memutuskan misalnya bunuh diri. Ya, di proses berpikir seorang tentang bagaimana sesuatu itu bekerja di dunia. Ada asumsi generalisasi, penjelasan mental model adalah asumsi generalisasi, bahkan gambar terdalam dalam diri yang mengaruhi cara kita memahami dunia dan cara kita mengambil tindakan. Itu mental model. Ada asumsi generalisasi atau bahkan gambar. Ya, jadi apa? Asumsi generalisasi gambar itu sudah masuk dalam diri kita. Berdasarkan pengalaman masa lalu. Berdasarkan yang tadi weekend itu bilang ada masuk sesuatu, Pak Chandra, kemudian tersimpan di dalam. Ya. Sehingga mau cara kita memahami dunia, cara kita mengambil tindakan. Ketika kita lihat misalnya perwakilan rakyat, ternyata ada korupsi segala macam, apa yang kita pahami? Oh, ternyata perwakilan rakyat begitu ya. Padahal begitu itu tidak semua. Oke. Nah, dalam dunia yang complicated ini dan tidak pasti, yang paling mempengaruhi apa? Apa yang ada di dalam benak kita. Nah, kita berada dalam lingkungan tidak pasti, complicated. Ya, maka yang paling berbahaya ada di dalam benak kita. Kita bisa berjalan dengan baik, kita tetap mampu melakukan yang baik, atau kita merasa bahwa oke ini saya mundur deh, saya nggak bisa deh. Semua ada di sini. Karena kita kalau kita yakin bisa, dan kita melakukan dengan cara menyusun dengan baik, maka apa? Kita bisa. Nah, penting untuk membedakan antara teori yang dianut dan teori yang digunakan. Teori yang dianut itu teori yang kita pelajari. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori yang kita lakukan. Kadang-kadang teori yang dianut dan teori yang digunakan sama. Tapi kadang-kadang enggak berbeda. Karena dalam teori itu tidak ada namanya abu-abu. Nah, kalau teori yang digunakan itu ada teori yang abu-abu. Tidak hitam, tidak. Oke. Dalam dunia yang lampau, manajer akan membuat produk, tapi di dalam dunia baru, manajer make sense of things. Ya, membuat persepsi, membuat alasan mengapa sesuatu itu harus dilakukan. Jadi fokusnya bukan hanya produk lagi, tapi lebih baik ke dalam apa, ke perasaan, alasannya. Oke, demikian video mengenai psikologi rekayasaan ya. Jadi saya rasa demikian. Saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.